Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'in bi ihsanin la yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-hadis. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 2 Kebumen, beliau Bapak Nurul Aini, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Yang saya hormati seluruh wakil kepala dalam setiap bidangnya. Yang saya hormati Bapak Ketua Kepala Tata Usaha SMK Negeri 2 Kebumen. Yang saya hormati seluruh jajaran Dewan Guru beserta karyawan SMK Negeri 2 Kebumen, serta peserta didik kelas 10, 11, dan 12 yang berbahagia dan semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Pertama-tama, dalam kesempatan kali ini, dalam saat-saat yang sangat baik ini dan kondisi yang juga baik, alhamdulillah, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita dapat melaksanakan kegiatan, dapat memasuki tahun baru Hijriah, serta masih diberikan kesehatan, kenikmatan, serta dapat belajar dalam suasana meskipun masih dalam pandemi COVID-19. Namun kita tetap harus bersyukur, biqaulina tahmid bersama, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah selalu merahmati kita semuanya. Amin. Sholawat serta salam Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita termasuk umatnya yang di dunia akan mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah, sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Pemirsa, Bapak Kepala Sekolah, Wakil Kepala, jajaran Dewan Guru beserta karyawan, serta seluruh peserta didik SMK Negeri 2 Kebumen yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan beberapa patah kata berkaitan dengan kita sebagai umat muslim di salah satu negara dengan umat muslim yang terbesar di dunia. Alangkah indahnya kita mengucapkan rasa syukur karena sudah memasuki di tahun baru Hijriah 1443 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa
belajar lebih baik lagi, serta introspeksi diri. Pada tahun yang lalu, apa yang kurang? Pada tahun yang lalu, apa yang belum baik? Pada tahun lalu, apa ibadah yang belum kita sempurnakan? Maka di tahun ini, di tahun baru Hijriah ini, kemudian harapan kita dalam setahun ke depan bisa betul-betul menjalankan tugas sebagai umat Islam yang kamil, sempurna. Di tahun ini, ibadah wajib yang mungkin kadang masih kita tinggalkan atau belum sempurna sebagai umat Islam, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan merefleksikan diri kita di tahun baru Hijriah ini bisa melaksanakan dan menyempurnakan rukun-rukun dan kewajiban kita sebagai umat Islam, sehingga kita betul-betul menjadi umat yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bisa mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa beserta semuanya, peserta didik yang berbahagia, tahun baru Hijriah, apalagi saat ini masuk di bulan pertama, adalah bulan di mana salah satu dari bulan haram, yang bulan ini kemudian begitu banyak keutamaannya bagi kita semuanya, terutamanya umat Islam. Umat Islam harus betul-betul bisa memaknai bulan Muharram menjadi bulan yang menjadikan kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Mari kita awali niat kita. Kita perbaiki niat kita di bulan Muharram ini. Yang tadinya di tahun lalu kemungkinan ada niat-niat tertentu yang belum sempurna, niat-niat tertentu yang mungkin belum bisa kita luruskan, dan kemudian berpengaruh pada keseharian kita. Namun di bulan Muharram ini kita niatkan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan aktivitas baik ibadah ubudiyah maupun ibadah muamalah, sosial, dan lain sebagainya. Karena dalam hadis Arba'in Nawawi, dalam hadis Muslim dikatakan bahwasanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwasanya segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Maka di awal tahun baru Hijriah ini, di bulan Muharram ini, kita awali dengan niat yang sungguh-sungguh. Sebagai seorang pelajar, pastinya meskipun masih pandemi COVID-19, kita niatkan bersungguh-sungguh ketika memegang handphone untuk belajar secara online, maka sesuaikanlah apa dalam realisasinya, dalam implementasinya, dalam realitanya. Ketika niat kita untuk belajar, contoh, ketika kita di masa pandemi meminta kepada orang tua, Pak, Bu, Mah, Pah, atau sebutan apa saja kepada orang tua kita, kemudian kita meminta sesuatu itu. Contoh, Bu, belikan HP baru untuk sekolah daring online. Maka di situ niat kita membeli handphone dan meminta kepada orang tua kita adalah untuk belajar online. Belajar online yang seperti apa? Ya yang bersungguh-sungguh ketika ada tugas dari Bapak Ibu guru, handphone kemudian kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan kita sebagai seorang pelajar. Nah, ini tidak mengurangi esensi dari niat kita untuk mengawali tahun baru Hijriah ini. Ketika memiliki handphone untuk belajar online, maka gunakanlah sesuai niat kita.
Jangan kemudian ketika Anda memiliki handphone yang meminta kepada orang tua membeli kuota dan lain sebagainya, niatnya untuk belajar, namun dalam realisasinya ternyata kita menggunakannya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang subhat, hal-hal yang justru lebih banyak mudarat dari manfaatnya. Contoh, ketika tahun lalu kemungkinan Anda meminta handphone kemudian untuk belajar daring, handphonenya sudah rusak atau mungkin sudah speknya kurang bagus. Nah kemudian di akhir tahun di awal tahun ini kemudian Anda meminta handphone baru kepada orang tua Anda. Lah maka gunakanlah sebaik mungkin. Kalau yang tahun lalu mungkin untuk nge-game, mayoritas untuk membuat game, untuk melihat YouTube hal-hal yang tidak penting, yang tidak sesuai dengan pembelajaran, maka saat ini mulailah memperbaiki niat kita dan menyempurnakan niat kita, serta bisa belajar secara maksimal dalam penerapan pembelajaran jarak jauh. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala di tahun ini betul-betul bisa Allah mengangkat segala penyakit COVID-19 dan penyakit yang lainnya, sehingga kondisi negara kita, kondisi bumi pertiwi kita bisa kembali baik. Jelas. Baik yang bagaimana? Baik yaitu bisa bersungguh-sungguh kita dalam belajar di luar pembelajaran jarak jauh, yaitu bisa belajar secara tatap muka. Allahumma amin. Pemirsa yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di masa pandemi COVID-19 ini yang masih ada dan belum usai, maka saya berpesan, mari kita bersama-sama jaga kondisi kesehatan kita, pola hidup kita, pola makan kita, pola istirahat kita. Kemudian kurangi bergadang setiap malam hari. Agar apa? Agar imunitas tubuh kita meningkat. Sehingga pandemi COVID-19 ini dengan kondisi masyarakat kita yang betul-betul sehat dan siap untuk bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka, aktivitas normal seperti biasa sebelum ada COVID-19, maka betul-betul kita harus bisa melaksanakan tadi kesehatan, pola hidup yang baik, serta protokol kesehatan harus selalu kita laksanakan. Itu pesan saya berkaitan dengan masa pandemi. Yang selanjutnya adalah berkaitan dengan di bulan Muharram ini dan juga di tahun baru Hijriah ini juga bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Tidak terasa ternyata negara kita merdeka sudah 76 tahun. Maka refleksi kita adalah sudah seperti apa perjuangan kita dalam memperjuangkan bangsa kita. Bagaimana kemudian semangat kita, spirit kita, ghirah kita dalam memperjuangkan bangsa kita agar tetap merdeka. Betul-betul kita bisa memaknai kemerdekaan itu dengan baik. Nah ini, maka ketika kita melaksanakan belajar harus betul-betul sungguh-sungguh agar negara kita bisa tangguh, Indonesia tumbuh. Selamat Hari Proklamasi yang ke-76. Indonesia bisa menjadi bangsa yang betul-betul dicintai oleh rakyatnya dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pemirsa yang berbahagia, peserta didik yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, kembali kepada tahun baru Hijriah dan bulan Muharram.
sebagai salah satu bulan yang banyak sekali keutamaannya, termasuk 4 bulan dari bulan-bulan yang dirahmati oleh Allah dan bulan haram. Dalam hadis Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim dikatakan bahwasanya keutamaan di bulan Muharram ini salah satunya adalah kita bisa melaksanakan kesunahan-kesunahan yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Salah satunya dalam hadis dikatakan afdhalus shaum ba'da Ramadan syahrul Muharram. Bulan untuk berpuasa yang utama lagi setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Maka seperti kemarin di tanggal 9 dan 10 Muharram kita disunahkan untuk berpuasa. Nah, setelah itu apa? Setelah itu juga umat Islam selain ada kesunahan untuk berpuasa, kita juga disunahkan untuk lebih meningkatkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Kemudian mujahadah an-nafas. Kita dituntut sebagai umat Islam di bulan Muharram ini untuk bisa mengkontrol diri, mengkontrol emosi kita, agar tidak kemudian melampaui batas. Apalagi dengan adanya media sosial, sekarang banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan emosional, tidak mengkontrol diri di media sosial, mengomentari sesuatu seenaknya sendiri tanpa berpikir tentang dampak yang akan terjadi, kemudian menimbulkan polemik dan lain sebagainya. Lah justru ini akan merugikan umat Islam sendiri. Seperti yang sekarang sedang viral di media sosial, ada seorang muslim yang kemudian murtad, setelah itu menjadi YouTuber di YouTube, kemudian mengupload sesuatu yang tidak lazim bagi orang Islam, yaitu melecehkan ayat-ayat Al-Quran, melecehkan Islam, dan juga termasuk dalam mengurangi esensi sebagai seorang muslim. Maka di bulan ini selain tadi ukhuwah Islamiyah, mujahadah an-nafas, dan juga kita dituntut untuk bisa betul-betul menambah ibadah kita, ibadah ubudiyah kita, perbaiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahadat kita perbaiki, sholat kita perbaiki, zakat kita perbaiki. Kemudian kalau mampu kita bisa haji. Nah, sedekah kita juga perbaiki. Maka ketika kita umat Islam sempurna dalam ibadah ubudiyah, serta ibadah-ibadah muamalah, ibadah sosial, civil society yang betul-betul bisa tanggap inisiatif terhadap kondisi apapun, maka kita bisa bergotong royong antar umat Islam untuk bisa membangun bangsa kita terhindar dari COVID-19 dan dari mara bahaya yang lainnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, perbanyaklah bersyukur. Seperti pada ayat pertama saya sampaikan tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita bersyukur, maka Allah betul-betul akan menambah nikmat kita. Nikmat apapun itu, nikmat sehat, nikmat keindahan, kesehatan, dan lain sebagainya. Nikmat kemerdekaan juga termasuk kenikmatan. Nikmat rezeki dan lain sebagainya. Kita harus betul-betul bisa bersyukur dengan adanya hal tersebut. Maka mari kita tingkatkan iman dan takwa kita, meningkatkan ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah watoniyah sebangsa dan setanah air kita,
dan juga perdamaian, serta juga berkaitan dengan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang memberi rahmat kasih sayang kepada seluruh alam semesta. Bukan hanya Islam saja, tapi juga seluruh umat di dunia ini. Karena kita adalah khotimul ummah, pelayan umat, sebagai khalifah fil ard, pemimpin di bumi. Maka bumi ini akan baik dan tidaknya tergantung bagaimana diri kita dalam berbuat, dan juga dalam berbuat bisa bertanggung jawab sesuai apa yang kita perbuat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selalu belajar bersungguh-sungguh, selalu Anda untuk merefleksikan diri, betul-betul meningkatkan ibadah apapun itu yang positif dan baik, maka ini bisa menjadi hal yang betul-betul membanggakan bagi umat Islam di tahun baru Hijriah ini, di bulan Muharram ini, dan 1 tahun ke depan kita bisa betul-betul menjadi umat yang kamil, sempurna, umat yang betul-betul bisa membawa Islam di masa kejayaan, serta menjadikan negara kita baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Ingat protokol kesehatan, akhlakul karimah, takzim kepada bapak ibu guru, keimanan ditingkatkan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala tingkatkan. Di masa pandemi Covid-19 ini tetap kita bisa mencintai Rasulullah SAW dengan selalu bersolawat, melaksanakan sunnah-sunnahnya. Nah, maka ini menjadikan kita sebagai umat dan pelajar yang betul-betul bisa baik dalam mengamalkan ilmu dan mencari ilmu, serta Islam yang betul-betul bisa menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang maju, tumbuh, serta betul-betul mengayomi seluruh rakyatnya. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga SMK Negeri 2 Kebumen selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta semoga SMK Negeri 2 Kebumen dan seluruh keluarga besarnya terhindar dari segala mara bahaya, entah itu Covid-19 maupun apapun itu, dan kita bisa segera belajar dengan tatap muka dan mengamalkan keilmuan kita dengan sebaik-baiknya. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Akhiran, banyak kekurangannya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.